Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Prameswari dengan NPM 22411215 dari kelas Manajemen 22DX. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep sistem informasi. Konsep sistem informasi. Sistem informasi merupakan pengintegrasian unsur-unsur sistem dan unsur informasi. Dalam konteks tersebut, sistem informasi merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Sistem informasi berfungsi untuk menghasilkan informasi untuk memenuhi kebutuhan aktivitas organisasi. Informasi yang bernilai tinggi dihasilkan oleh suatu sistem informasi yang efektif dan efisien. Untuk itu, sistem informasi yang efektif dan efisien menghendaki intervensi manajemen secara tepat. Penerapan manajemen digunakan di berbagai tingkatan dan fungsi bisnis. Sistem informasi manajemen harus mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh manajemen tersebut di berbagai tingkatan dan fungsi bisnis tersebut secara umum. Secara umum, dapat diartikan bahwa informasi yang diterima oleh manajemen adalah informasi yang umum diperlukan oleh manajemen agar sesuai dengan posisinya. Bila kebutuhan umum informasi manajemen tidak dapat ditentukan, kebutuhan informasi tersebut biasanya didasarkan kepada kebutuhan manajemen tertentu sehingga kalau terjadi perubahan kebutuhan manajemen umumnya, sistem manajemen tersebut sulit untuk bervariasi. Adapun penjelasan menurut para ahli adalah yang pertama menurut Johann F. Nash menyatakan bahwa sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, unsur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting. Proses akan transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern, dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Adapun menurut Henry Lucas, sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bila mana dieksekusi dan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. Adapun sistem informasi menurut Rahmat, sistem informasi merupakan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan serangkaian proses yang berisi informasi-informasi. Menurut Azhar Susanto, sistem informasi adalah kumpulan dari subsistem ataupun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Sistem informasi, komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, dan untuk memberikan gambaran aktivitas di dalam perusahaan. Adapun menurut Kenneth C. Loudon, sistem informasi adalah satuan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi.
Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah sistem informasi merupakan penggabungan antara pengetahuan manusia dan pengetahuan teknologi dengan tujuan untuk mendukung dan memperbaiki operasi sehari-hari perusahaan, serta untuk memenuhi kebutuhan informasi baik untuk pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah. Dalam hal ini, peran manajemen sangat diperlukan dalam setiap bidang kegiatan usaha dengan melibatkan satu orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dengan melalui kerjasama serta dengan memanfaatkan sumber-sumber yang lain. Adapun fungsi sistem informasi. Yang pertama, untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Sistem informasi berfungsi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data ini dapat berupa fakta, angka, teks, atau bahkan gambar yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Proses pengumpulan data ini sangat penting karena data mentah ini akan diolah menjadi informasi yang berguna. Kemudian yang kedua adalah memproses data menjadi informasi yang relevan. Setelah data dikumpulkan, sistem informasi memproses data tersebut menjadi informasi yang relevan. Proses ini melibatkan analisis dan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang dapat bermanfaat bagi pengguna. Contohnya, data transaksi harian dapat diolah menjadi laporan keuangan yang akurat. Adapun fungsi yang ketiga adalah menyimpan informasi untuk akses di masa depan. Sistem informasi juga berguna untuk menyimpan informasi yang telah diolah. Informasi ini disimpan dalam basis data yang dapat diakses kapan saja. Penyimpanan data yang sistematis memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi yang diperlukan secara cepat dan efisien. Fungsi yang keempat atau fungsi terakhir adalah mendistribusikan informasi kepada pengguna yang membutuhkannya untuk pengambilan keputusan. Ini berarti mendistribusikan informasi kepada pengguna yang membutuhkannya. Informasi yang telah diolah dan disimpan dapat diakses oleh pengguna yang berwenang, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan yang tepat. Distribusi informasi yang efektif memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem informasi yang relevan, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas pengambilan keputusan. Adapun alat pengolah sistem informasi, yaitu melalui data, kemudian data tersebut diproses dan jadilah informasi. Adapun alatnya adalah yang pertama otak, dan yang kedua manual, yang ketiga mekanik, yang keempat elektrik, dan yang kelima elektronik. Saya akan bacakan yang pertama yaitu otak. Otak manusia sangat berperan dalam mengolah rangsangan yang tertangkap oleh inderanya. Otak adalah organ tubuh yang mengontrol seluruh sistem saraf pusat dan berperan penting dalam pengambilan keputusan, pemikiran, persepsi, ingatan, dan emosi. Dalam konteks teknologi atau mesin, otak sering mengacu pada komponen pengendali utama seperti CPU atau Central Processing Unit dalam komputer atau mikroprosesor atau dalam perangkat elektronik. Yang kedua adalah manual. Manual di sini berarti merujuk pada aktivitas atau proses yang dilakukan secara tangan atau menggunakan tenaga manusia tanpa bantuan dari alat atau mesin otomatis. Proses manual biasanya mengandalkan keterampilan fisik atau kecakapan tangan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Fungsi yang ketiga atau alat pengolah sistem yang ketiga adalah mekanik. Nah, mekanik mengacu pada peralatan atau sistem yang berfungsi untuk komponen fisik yang bergerak, seperti roda gigi, tuas, atau piston. Sistem mekanik tidak memerlukan listrik,
tetapi dapat dioperasikan secara manual atau dengan energi non-listrik, misalnya tenaga angin atau tenaga uap. Yang keempat adalah elektrik. Elektrik mengacu pada perangkat yang berfungsi menggunakan listrik sebagai sumber energinya, tetapi tidak memiliki komponen pengendali pintar atau otomatis seperti elektronik. Alat-alat ini menggunakan listrik untuk tujuan sederhana, seperti menghasilkan panas, gerakan, atau cahaya tanpa adanya kontrol otomatis atau pemrosesan informasi. Yang keempat adalah elektrik. Elektrik mengacu pada perangkat yang berfungsi menggunakan listrik sebagai sumber energinya, tapi tidak memiliki komponen pengendali pintar atau otomatis seperti elektronik. Alat-alat ini menggunakan listrik untuk tujuan sederhana, seperti menghasilkan panas, gerakan, atau cahaya, tanpa adanya kontrol otomatis atau pemrosesan informasi. Yang kelima yaitu elektronik. Elektronik adalah bidang yang berhubungan dengan perangkat yang menggunakan komponen semikonduktor untuk menghasilkan aliran listrik dan memperoleh informasi. Perangkat elektronik dapat melakukan fungsi otomatis, memprosesan data, dan pengambilan keputusan melalui rangkaian logika. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.